Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul cerita kita kali ini adalah Menipu Demi Setetes Susu, perjuangan seorang ibu miskin yang dihina, dipecat, dan hampir kehilangan anaknya demi bertahan hidup. Sahabat semua, ini bukan sekadar cerita sedih. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang berada di titik terendah hidupnya, ketika pilihan benar dan salah menjadi kabur, demi satu hal paling berharga dalam hidupnya, anaknya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pengingat untuk kita semua, agar lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih berempati pada sesama. Semoga kalian yang sedang lelah, sedang diuji, diberi kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu masih gelap ketika Sari terbangun oleh suara tetesan air dari atap seng yang bocor. Hujan semalam belum benar-benar berhenti, hanya berubah menjadi gerimis tipis yang membuat udara dingin menusuk tulang. Ia duduk perlahan di tepi kasur busa yang sudah kempis, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan sisa tenaga yang belum tentu ada. Di sudut ruangan, Dimas merengek pelan. Tangisnya tidak keras, lebih seperti suara lelah yang tertahan, seakan anak sekecil itu sudah belajar bahwa menangis terlalu kencang pun tak selalu mendatangkan pertolongan. "Sebentar ya, nak, sebentar," bisik Sari sambil meraih botol susu plastik yang warnanya sudah menguning. Tangannya gemetar ketika menuang susu bubuk. Ia berhenti sejenak, menatap sendok takar itu lama sekali. Setengah sendok. Hanya itu yang tersisa. Sari menelan ludah, lalu mencampurnya dengan air hangat. Botol itu tampak terlalu bening, terlalu encer, tapi ia tetap mengocoknya perlahan, seolah dengan begitu susunya bisa bertambah. Dimas menatapnya dengan mata besar yang masih setengah terpejam. "Ibu," gumamnya lirih. "Iya, nak. Ibu di sini," jawab Sari cepat, berusaha tersenyum meski sudut bibirnya terasa kaku. Ia menyuapi Dimas dengan hati-hati, memperhatikan setiap tegukan kecil, setiap gerakan bibir mungil itu. Ada rasa bersalah yang menyesak di dadanya, bercampur takut dan marah pada keadaan yang tak pernah memberi jeda. Di luar, suara motor tetangga satu persatu menyala. Pagi terus berjalan, tanpa menunggu siapapun yang belum siap. Sari melirik jam dinding murah yang jarumnya berdetak keras, seolah mengejek. 4:30. Ia harus berangkat sekarang jika tak ingin dimarahi mandor lagi. Ia mengelus kepala Dimas, lalu menyelimutinya dengan kain tipis. "Ibu kerja dulu, ya. Jangan rewel sama Bu Rini," katanya pelan. Dimas tidak menjawab. Matanya sudah terpejam, tapi napasnya masih terdengar pendek-pendek. Sari berdiri, mengambil seragam abu-abu pucat yang digantung di paku dinding. Bau cairan pel lantai yang menempel di kain itu masih menyengat. Ia memakainya perlahan, mengancingkan satu persatu dengan gerakan otomatis. Di cermin kecil yang retak, ia melihat wajahnya sendiri. Mata cekung, bibir pucat, rambut diikat asal. Ia menatap pantulan itu cukup lama, lalu berbisik, "Kuat sedikit lagi, Sar." Saat melangkah keluar kontrakan, gerimis menyentuh wajahnya. Jalanan sempit masih basah, becek, dan licin. Sepatunya berbunyi cekit-cekot setiap kali melangkah. Di ujung gang, Bu Rini, tetangga yang biasa menjaga Dimas, sudah menunggu. "Pagi, Sar. Kok pucat amat?" "Kurang tidur, Bu," jawab Sari singkat sambil menunduk. "Anaknya gimana?" "Masih begitu," jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Bu Rini mengangguk, seolah sudah paham tanpa perlu penjelasan. "Hati-hati kerja." "Iya, Bu. Makasih." Perjalanan ke gedung perkantoran terasa lebih panjang dari biasanya. Angkot yang ditumpanginya penuh, bau bensin bercampur parfum murahan dan keringat. Sari berdiri berpegangan pada besi, matanya menatap kosong keluar jendela. Hujan membuat kota tampak kusam. Ia menekan tas kecilnya ke dada, di dalamnya hanya ada bekal nasi dingin dan botol minum. Sesampainya di gedung, lantai marmer masih dingin, lampu-lampu neon menyala terang. Suara langkah sepatu karyawan berdenting, bercampur dengan suara mesin kopi dan obrolan pagi yang terdengar ringan. Sari segera mengambil alat kebersihannya. Ia menyapu, mengepel, menunduk, berdiri, menunduk lagi. Punggungnya pegal, tapi pikirannya jauh melayang ke rumah. "Pagi, Sar,"
sapa Lina, rekan kerjanya, sambil mengikat rambut. Pagi, jawab Sari, tersenyum tipis. Kamu kok kelihatan capek banget? Biasa, jawabnya cepat, lalu menunduk lagi, menghindari tatapan. Saat mengepel di dekat pantry, perutnya berbunyi pelan. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu kembali bekerja. Di kepalanya, hanya ada satu bayangan yang berulang-ulang muncul. Kaleng susu yang hampir kosong. Tangisan Dimas semalam. Dan pertanyaan yang terus menghantui, tanpa jawaban yang ia temukan. Sari menggenggam gagang pel lebih erat. Dadanya naik turun. Ia tahu, pagi ini hanyalah awal dari hari yang akan memaksanya memilih lagi. Dan ia juga tahu, pilihan itu mungkin akan menyeretnya ke sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Sesuatu yang sebentar lagi akan mengubah hidupnya. Malam turun perlahan di gang sempit tempat Sari tinggal, membawa udara lembab dan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma gorengan dari warung ujung jalan. Lampu-lampu rumah menyala redup, sebagian berkedip karena listrik yang tak stabil. Di dalam kontrakan kecilnya, Sari duduk di lantai beralas tikar tipis, punggungnya bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Seragam kerjanya masih melekat di tubuh, belum sempat diganti. Tangannya pegal, kakinya kaku, tapi semua rasa itu kalah oleh satu suara yang membuat dadanya seperti diremas dari dalam. Tangisan Dimas. Pelan. Terputus-putus. Seolah anak itu kehabisan tenaga bahkan untuk menangis. Sari segera merangkak mendekat. Ia menggendong Dimas, menepuk-nepuk punggungnya perlahan. Iya, nak, iya, ibu di sini, ucapnya berulang-ulang, suaranya bergetar. Dimas meringkuk di dadanya, tubuhnya hangat tapi ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Wajah kecil itu memerah, alisnya berkerut, mulutnya membuka menutup tanpa suara yang jelas. Sari menoleh kerak kayu kecil di sudut ruangan. Kaleng susu itu tergeletak miring, tutupnya terbuka. Ia bangkit, berjalan pelan, lalu mengambilnya. Saat dikocok, tak ada suara berat. Hanya bunyi bubuk yang hampir habis. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membuka tutupnya dan mengintip ke dalam. Kosong. Hanya sisa-sisa putih menempel di dasar kaleng. Ya Allah, gumamnya. Suaranya hampir tak keluar. Ia tetap menuang air hangat ke botol, mengocoknya, berharap ada keajaiban. Saat botol itu disodorkan ke mulut Dimas, anak itu mengisap sebentar, lalu berhenti. Tangisnya justru semakin kencang. Ia mendorong botol itu dengan tangan kecilnya. Kenapa, nak? Minum dulu, ya, kata Sari panik. Dimas meronta pelan, wajahnya mengerut, lalu tangisnya pecah, memenuhi ruangan sempit itu. Sari memeluknya erat. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi rambut Dimas. Maafin ibu, bisiknya. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Di luar, suara televisi tetangga terdengar samar, menayangkan acara komedi dengan tawa penonton yang terasa asing dan menyakitkan. Ia teringat perkataan bidan di puskesmas minggu lalu. Suara itu kembali jelas di kepalanya. ASI ibu memang sudah sangat berkurang. Anak harus dibantu susu tambahan, Bu. Kalau tidak, berat badannya bisa makin turun. Tapi susunya mahal, Bu, jawab Sari waktu itu, menunduk. Bidan hanya menghela napas. Saya tahu, tapi ini demi anak. Malam itu, kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari sebelumnya. Sari menatap wajah Dimas yang mulai kelelahan menangis. Napasnya tersengal, matanya memerah. Sari mengusap pipinya dengan ibu jari. Ibu cari cara, ya? Ibu janji, katanya pelan, lebih seperti sumpah pada dirinya sendiri. Ia berdiri, mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya memegang rambut, menariknya kuat-kuat, mencoba menahan kepanikan. Gajinya baru turun minggu depan. Uang di dompetnya tinggal beberapa lembar ribuan. Tak cukup bahkan untuk setengah kaleng susu. Pikirannya berputar cepat, liar, mencari celah di tengah kebuntuan. Tangisan Dimas mereda, berubah menjadi isakan kecil. Sari kembali duduk, menggendongnya sambil bergoyang perlahan. Di sela suara napas anaknya, terdengar hujan mulai turun lagi, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Suara itu biasanya menenangkan, tapi malam ini justru membuat kesepian terasa lebih tebal. Sari memejamkan mata. Di kepalanya, muncul bayangan wajah rekan-rekan kerjanya. Lina yang ramah, Wati yang suka berbagi bekal. Mereka sering mengobrol soal belanja, soal gaji yang tak pernah cukup. Sebuah pikiran kecil muncul, lalu ia dorong pergi. Namun pikiran itu kembali,
lebih jelas, lebih berani. Bagaimana kalau hanya sekali saja? Sari membuka mata, menatap Dimas yang kini tertidur lemah di dadanya. Ia menelan ludah. Hatinya berperang antara rasa takut dan naluri seorang ibu. Di luar, hujan semakin deras, seolah ikut menyembunyikan bisikan keputusan yang mulai terbentuk di benaknya. Keputusan yang besok akan ia ucapkan dengan mulut gemetar, tanpa tahu konsekuensi apa yang menantinya. Pagi itu udara terasa pengap meski hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman gedung. Lantai keramik dingin di bawah telapak kaki Sari membuat tubuhnya sedikit menggigil, entah karena udara atau karena pikiran yang tak henti berputar sejak ia keluar dari kontrakan. Matanya sembab, lingkar hitam di bawahnya semakin jelas. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundaknya. Ia menyapu lorong lantai 2 dengan gerakan lambat. Sapu itu bergesekan dengan lantai, menimbulkan suara serak yang berulang-ulang. Biasanya suara itu menenangkan, memberi ritme pada pekerjaannya. Tapi hari ini, justru terasa seperti hitungan mundur. Sari melirik jam di dinding. Baru jam 9. Waktu berjalan terlalu lambat untuk hari yang ingin ia lewati secepat mungkin. Sar, nanti istirahat bareng, ya? Suara Lina terdengar dari ujung lorong. Iya, jawab Sari singkat, tanpa menoleh. Tangannya semakin erat menggenggam gagang sapu. Telapak tangannya basah oleh keringat. Saat jam istirahat tiba, mereka berkumpul di ruang kecil dekat gudang. Ruangan itu sempit, hanya ada bangku panjang dan meja plastik. Aroma kopi sachet bercampur bau karbol dari alat-alat kebersihan. Beberapa rekan membuka bekal, tertawa kecil membicarakan hal-hal sepele. Sari duduk di pojok, tas kecilnya diletakkan di pangkuan. Ia menunduk, memandangi lantai, dadanya naik turun tak beraturan. Sar, kamu nggak makan? Tanya Wati sambil mengunyah gorengan. Nanti, jawab Sari cepat. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Ia tahu, ini saatnya. Pikiran itu berputar sejak pagi, menolak tapi juga mendesak. Sari meremas ujung bajunya, lalu mengangkat wajah. Mata rekan-rekannya tertuju padanya. Tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah, lalu bicara dengan suara yang hampir berbisik. Teman-teman, aku mau ngomong sebentar. Obrolan langsung terhenti. Lina menoleh penuh perhatian. Kenapa, Sar? Sari menghela napas panjang. Tadi pagi, uang belanja aku hilang. Hilang? Wati mengernyit. Di mana? Aku juga nggak tahu. Kayaknya jatuh di jalan, jawab Sari, matanya bergerak cepat, menghindari tatapan siapapun. Hening sejenak. Detik-detik itu terasa panjang, menyiksa. Jantung Sari berdegup kencang sampai telinganya berdengung. Ia menunggu kata-kata yang mungkin akan menghakimi, atau tanya-tanya yang membuat kebohongannya runtuh. Tapi yang datang justru helaan napas prihatin. Ya ampun, Sar, Lina mendekat, duduk di sebelahnya. Pantesan kamu kelihatan pucat. Iya, mana anak kamu masih kecil, sambung Wati. Sari hanya mengangguk, bibirnya bergetar. Ia menunduk lebih dalam, menyembunyikan wajah yang mulai panas. Tanpa banyak bicara, Lina membuka dompetnya. Aku ada sedikit, katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang. Wati menyusul, lalu rekan lain ikut merogoh tas masing-masing. Uang kertas dan receh terkumpul di atas meja plastik, mengeluarkan suara tipis saat bertumpuk. Ambil dulu, Sar. Nanti kamu ganti kalau sudah ada, kata Lina lembut. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan sepenuhnya sandiwara. Rasa bersalah dan lega bercampur menjadi satu. Makasih banyak, ucapnya terbata. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh. Kebohongan itu keluar terlalu mudah, terlalu lancar. Dan justru itu yang membuatnya takut. Ia tersenyum kecil, berusaha terlihat bersyukur, sementara di kepalanya, suara lain berbisik keras. Sekali ini saja, demi Dimas. Saat bel istirahat berakhir, mereka kembali bekerja. Sari berjalan menyusuri lorong, uang itu tersimpan di tasnya, terasa berat seperti batu. Setiap langkah diiringi rasa bersalah yang menempel, tak mau lepas. Ia melewati kaca besar di ujung koridor dan sekilas melihat pantulan dirinya sendiri. Senyum tipis di wajahnya tampak asing, hampir palsu. Dan saat itulah Sari sadar, kebohongan kecil itu telah membuka pintu yang mungkin tak bisa ia tutup kembali. Pintu yang pelan-pelan akan menuntunnya ke konsekuensi yang belum sanggup ia bayangkan.
Langit sudah berubah warna ketika Sari melangkah keluar dari gedung perkantoran. Sore itu kelabu, awan menggantung rendah seolah menahan hujan yang siap tumpah kapan saja. Angin berembus pelan, membawa bau aspal basah dan sisa-sisa siang yang melelahkan. Sari berdiri sejenak di depan gedung, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya meraba tas kecil yang diselempangkan di bahu. Di dalamnya, uang itu masih ada. Belum disentuh. Terasa berat, seperti membawa sesuatu yang bukan miliknya. Perjalanan pulang terasa sunyi. Di dalam angkot, Sari duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang mulai menyala satu persatu. Sopir memutar radio pelan, lagu lawas mengalun sendu, seolah tahu betul perasaan penumpangnya. Sari menunduk, jarinya memainkan resleting tas, membuka sedikit lalu menutupnya lagi. "Ini buat anakku," bisiknya dalam hati, berusaha meyakinkan diri sendiri. Angkot berhenti di dekat warung kecil di mulut gang. Sari turun, lalu berdiri ragu di depan etalase kaca. Di balik kaca itu, kaleng-kaleng susu tersusun rapi, warnanya cerah dan mencolok. Terlalu mencolok untuk sesuatu yang begitu sulit ia dapatkan. Pemilik warung, seorang pria parubaya, menatapnya sambil mengisap rokok. "Mau beli apa, Mbak?" tanyanya datar. Sari menelan ludah. "Susu, yang ini," katanya sambil menunjuk kaleng kecil. "Yang paling kecil aja." "Iya," jawabnya cepat, seolah takut berubah pikiran. Saat kaleng itu diserahkan, tangan Sari sedikit gemetar. Ia mengeluarkan uang, menghitungnya pelan. Setiap lembar terasa seperti potongan kepercayaan orang lain. Pemilik warung menerima uang itu tanpa ekspresi, lalu menyerahkan kantong plastik tipis. "Pas," katanya singkat. Sari berjalan menjauh, menggenggam kantong itu erat-erat. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti, membuka tas, lalu memasukkan kaleng susu ke dalamnya. Ia menutup resleting pelan, memastikan tak ada yang terlihat. Hujan mulai turun, rintiknya mengenai rambut dan bahunya. Ia mempercepat langkah, seolah hujan itu bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Sesampainya di kontrakan, lampu sudah menyala redup. Bu Rini duduk di depan, menggendong Dimas yang tampak lemas. "Baru pulang, Sar," kata Bu Rini. "Iya, Bu," jawab Sari sambil tersenyum lemah. "Dimas tadi rewel, tapi sekarang sudah agak tenang." "Makasih, Bu. Biar saya aja." Sari mengambil Dimas, memeluknya erat. Bau tubuh anak itu bercampur dengan aroma bedak murah. Ia masuk ke dalam, menutup pintu pelan, lalu segera mengeluarkan kaleng susu dari tas. Gerakannya cepat, hampir tergesa. Ia menuang susu dengan takaran penuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangannya berhenti sejenak di atas botol, ragu, lalu memutuskan, hari ini biarlah lebih banyak. Saat botol itu menempel di bibir Dimas, anak itu langsung mengisap dengan lahap. Suara tegukan kecil terdengar jelas di ruangan sunyi. Sari duduk di lantai, menatap wajah Dimas yang perlahan mengendur. Alisnya tak lagi berkerut, tangannya yang tadi mengepal kini mengendur. Untuk pertama kalinya hari itu, Sari merasakan dadanya sedikit lebih ringan. "Kamu lapar banget?" "Ya," gumamnya sambil tersenyum tipis. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega yang membuatnya terisak tanpa suara. Ia mengusap pipi Dimas dengan lembut, menikmati momen singkat itu seolah ingin menghentikan waktu. Hujan di luar semakin deras, mengetuk atap seng dengan suara ritmis. Di sela suara hujan dan napas tenang Dimas, Sari menyandarkan kepala ke dinding. Matanya terpejam. Dalam hatinya, ia tahu, kebahagiaan kecil ini dibeli dengan sesuatu yang tak kasat mata tapi mahal. Dan ketika botol susu itu akhirnya kosong, Sari membuka mata, menyadari satu hal yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Kaleng itu akan habis lagi. Dan ia belum tahu, kebohongan apa lagi yang harus ia ucapkan besok. Hari-hari berikutnya berjalan seperti putaran yang tak pernah berhenti. Pagi datang terlalu cepat, malam terasa terlalu singkat. Sari mulai hafal ritme hidup barunya, ritme yang dibangun di atas kecemasan dan kebohongan kecil yang semakin sering ia ulangi. Setiap kali melangkah keluar kontrakan, ia menoleh ke arah rak kayu tempat kaleng susu diletakkan, menghitung isinya dengan mata, memperkirakan berapa hari lagi semuanya akan habis. Di tempat kerja, wajah Sari berubah. Senyumnya menjadi kebiasaan yang dipaksakan, tawanya terdengar setengah, matanya sering menghindar. Ia bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ingin menebus sesuatu. Pel, sapu, dan lem menjadi saksi bisu dari pikirannya yang terus berkecamuk.
Setiap gesekan kain pel di lantai mengingatkannya pada suara Dimas mengisap botol susu di malam hari. "Sar, kamu rajin banget sekarang," kata Wati suatu pagi sambil bercanda. "Biar cepat selesai," jawab Sari pendek. "Jangan sampai kecapean," tambah Lina, menepuk pundaknya ringan. Sentuhan itu membuat tubuh Sari menegang sesaat. Ia tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang menjalar. Ia tahu, perhatian yang tulus bisa berubah menjadi kecurigaan. Dan kecurigaan adalah hal terakhir yang ia butuhkan. Ketika uang mulai menipis lagi, kebohongan yang sama terpaksa diulang. Dengan suara lebih lirih, dengan kepala lebih tertunduk, Sari kembali mengucapkan kalimat yang sama. "Uang belanja aku hilang." Kali ini kata-kata itu terasa lebih berat di lidah, tapi tetap keluar. Dan seperti sebelumnya, tangan-tangan baik itu kembali terbuka, meski tidak secepat dulu. "Aduh, lagi-lagi," gumam seseorang. "Ya ampun, Sar, kamu ceroboh banget," kata yang lain, setengah bercanda, setengah heran. Sari hanya tersenyum kecil, menerima uang itu dengan kedua tangan. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali, sampai suaranya hampir tak terdengar. Di balik ucapan itu, rasa bersalah semakin menggunung, menekan dadanya hingga napasnya terasa pendek. Di rumah, kebohongan itu berubah menjadi susu hangat. Dimas tertawa kecil, mulai lebih aktif. Matanya lebih cerah. Setiap perubahan kecil itu membuat hati Sari campur aduk. Bahagia dan takut berjalan berdampingan. Ia sering duduk lama setelah Dimas tertidur, menatap kaleng susu yang semakin ringan, berpikir apakah semua ini sepadan. Suatu sore, di ruang istirahat, Sari mendengar bisik-bisik. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. "Dia sering banget kehilangan uang, ya?" "Iya, kok bisa sih?" Sari pura-pura tidak mendengar. Ia menunduk, membuka bekalnya yang nyaris tak tersentuh. Tangannya gemetar. Nasi di kotak makan tampak dingin dan tak menarik. Setiap sendok terasa seperti ditelan bersama rasa cemas. Ia mulai merasa diawasi. Tatapan yang dulu hangat kini terasa lebih lama, lebih tajam. Setiap kali ada uang jatuh atau dompet tertinggal, jantung Sari berdegup kencang, takut namanya disebut. Ia bekerja dengan hati-hati berlebihan. Gerakannya kaku, senyumnya jarang terangkat sampai mata. Suatu hari, saat mengepel dekat pintu kaca, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih tirus. Ada garis lelah yang makin dalam. Sari berhenti sejenak, menempelkan tangan di dada, mencoba menenangkan napas. "Ini cuma sementara," bisiknya, entah pada siapa. Namun malam itu, saat menghitung sisa susu, ia sadar sesuatu. Jumlahnya tak cukup untuk esok dan lusa. Kaleng itu akan habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sari duduk terdiam di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap kosong ke depan. Di luar, suara hujan kembali terdengar. Dimas tertidur pulas di sampingnya. Sari memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi satu pikiran terus menghantui, semakin keras, semakin jelas. Berapa lama lagi kebohongan ini bisa ia pertahankan sebelum semuanya runtuh? Hari itu dimulai dengan perasaan yang tak enak sejak Sari melangkah masuk ke gedung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, lampu-lampu neon menyala terlalu terang, dan suara langkah sepatu para karyawan terdengar lebih keras di telinganya. Ia menyapa seperti biasa, mengangguk, tersenyum tipis, tapi dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik setiap sudut lorong. Saat ia sedang mengepel dekat ruang rapat, suara langkah cepat menghampirinya. "Sari," panggil seseorang. Ia menoleh. Pak Arman, petugas keamanan, berdiri di sana dengan wajah serius. "Iya, Pak. Tolong ikut saya sebentar ke ruang security." Kalimat itu sederhana, tenang, tapi lutut Sari langsung terasa lemas. Tangannya mencengkeram gagang pel lebih erat. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. "Sebentar saja," jawab Pak Arman singkat, tanpa senyum. Lorong menuju ruang security terasa panjang. Setiap langkahnya diiringi bunyi sepatu yang bergema, seolah menghitung detik menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Di dalam ruangan itu, udara pengap bercampur bau kopi basi. Beberapa monitor CCTV menyala, menampilkan sudut-sudut gedung dari berbagai arah. Sari berdiri di depan meja, tangannya terlipat di depan perut, kepalanya tertunduk. "Duduk saja, Bu," kata Pak Arman. Sari duduk perlahan. Kursi plastik itu dingin dan keras. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa di leher. Monitor di depannya berubah gambar. Rekaman diputar.
Sari melihat dirinya sendiri di layar. Seragam abu-abu, tas kecil di bahu. Ia terlihat mondar-mandir di ruang istirahat. Tangannya masuk ke dalam tas, lalu keluar membawa sesuatu. Uang, jelas, terlalu jelas. Itu kapan, Pak? Suara Sari nyaris tak terdengar. Kemarin. Dan ini yang minggu lalu, jawab Pak Arman sambil mengganti rekaman. Sari memejamkan mata sesaat. Napasnya pendek-pendek. Dadanya naik turun cepat. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Kamera itu diam, tak bersuara, tapi seolah menatapnya tanpa ampun. Menyimpan setiap gerak, setiap kebohongan. Kamu bilang uang itu hilang, lanjut Pak Arman. Suaranya tetap datar. Iya, Pak. Tapi di rekaman, uangnya tidak pernah hilang. Sari membuka mata. Air mata menggenang, tapi tak langsung jatuh. Saya nggak ambil uang siapa-siapa, Pak, katanya cepat, hampir memohon. Uangnya dari mana? Ia terdiam. Bibirnya bergetar. Tangannya mencengkeram ujung kursi. Dalam kepalanya, wajah Dimas muncul. Tangisnya. Botol susu. Kaleng yang kosong. Saya cuma bohong, katanya akhirnya. Saya bohong bilang uang saya hilang. Ruangan itu sunyi. Hanya suara kipas kecil yang berdengung di sudut. Pak Arman menatapnya lama, lalu mencatat sesuatu di kertas. Atasan mau bicara sama kamu, katanya singkat. Tunggu di sini. Sari mengangguk pelan. Saat Pak Arman keluar, tubuhnya langsung merosot. Bahunya gemetar. Air mata jatuh satu persatu ke lantai. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isak agar tak terdengar. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi soal susu atau uang receh. Ini soal kepercayaan yang telah ia rusak sendiri. Pintu terbuka lagi. Suara langkah masuk. Sari mengangkat wajah perlahan, matanya merah, pandangannya kabur. Di depan pintu, seseorang berdiri. Bukan satu orang. Lebih dari itu. Dan saat mereka mulai melangkah masuk, Sari sadar, keputusan yang akan diucapkan sebentar lagi bisa mengakhiri semua yang ia miliki. Ruangan itu terasa semakin sempit ketika atasan dan dua orang dari bagian administrasi masuk bersamaan. Pintu ditutup pelan, tapi bunyinya terdengar seperti palu yang memukul dada Sari. Ia duduk tegak di kursi plastik, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan, jari-jarinya dingin dan kaku. Matanya menatap lantai, mengikuti garis retakan kecil di keramik seolah itu satu-satunya tempat aman untuk bersembunyi. Silakan ceritakan, Bu Sari. Suara Pak Hendra, kepala bagian operasional, terdengar tenang namun berat. Kami sudah melihat rekamannya. Sari menarik napas panjang. Napas itu bergetar di tengah jalan, seperti hampir patah. Ia mengangkat kepala perlahan. Wajah-wajah di depannya buram oleh air mata yang tertahan. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Saya tidak mencuri, katanya akhirnya. Suaranya serak. Saya tidak pernah ambil uang orang lain. Lalu kenapa kamu mengatakan uangmu hilang? Tanya salah satu staf administrasi, nadanya datar. Pertanyaan itu menghantam tepat di jantung. Sari menelan ludah. Dadanya naik turun cepat. Ia mengusap wajah dengan telapak tangan, mencoba menghapus air mata yang mulai jatuh. Karena, saya butuh uang itu, jawabnya lirih. Untuk anak saya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sari menggenggam bajunya, lalu bicara lagi, kali ini lebih cepat, seolah takut dihentikan. Anak saya masih balita. ASI saya sudah tidak keluar. Dokter bilang harus pakai susu tambahan. Tapi gaji saya tidak cukup. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan. Saya cuma ibu biasa, Pak. Saya kehabisan cara. Pak Hendra bersandar di kursinya. Kenapa tidak bicara dari awal? Sari tertawa kecil tanpa suara. Saya malu, Pak. Takut dianggap mengeluh. Takut dianggap cari alasan. Ia mengangkat wajah. Matanya merah, bengkak, tapi tatapannya jujur. Setiap kali saya bilang uang saya hilang, rasanya seperti menelan batu. Tapi setiap malam, ketika saya lihat anak saya bisa tidur kenyang, saya kalah, Pak. Saya kalah sama rasa takut kehilangan dia. Salah satu staf wanita menunduk, mengusap hidungnya. Yang lain terdiam, menatap meja. Sari melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, hampir seperti berdoa.
Saya tahu saya salah. Saya tidak minta dimaklumi. Kalau harus diberi hukuman, saya terima. Saya cuma ingin jujur sekarang. Ruangan kembali sunyi. Jam dinding berdetak keras. Setiap detik terasa seperti memperpanjang penderitaannya. Sari menunduk lagi, bahunya merosot. Tubuhnya terasa ringan, seolah semua kekuatan telah habis tercurah lewat pengakuan itu. Pak Hendra menghela napas panjang. Kamu sadar, perbuatanmu bisa berdampak ke orang lain? Iya, Pak, jawab Sari cepat. Saya sadar, dan saya menyesal. Ia menutup mata. Dalam kegelapan itu, wajah Dimas kembali muncul. Senyum kecilnya setelah minum susu. Napasnya yang tenang. Sari membuka mata lagi, menatap orang-orang di depannya dengan keberanian yang tersisa. Apapun keputusan Bapak dan Ibu, saya terima. Tapi tolong, jangan kira saya tidak sayang sama pekerjaan ini. Kursi bergeser. Seseorang berdiri. Suara langkah terdengar mendekat ke pintu. Kami perlu waktu untuk memutuskan, kata Pak Hendra akhirnya. Kamu tunggu di luar. Sari mengangguk pelan. Ia berdiri, kakinya sedikit gemetar. Saat membuka pintu, cahaya lorong menyambutnya, dingin dan terang. Ia melangkah keluar, pintu tertutup di belakangnya, menyisakan dirinya sendirian di bangku panjang lorong itu. Sari duduk perlahan, menatap kosong ke depan. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Napasnya pendek, dadanya sesak. Di balik pintu itu, nasibnya sedang diputuskan. Dan di rumah, seorang anak kecil menunggu tanpa tahu bahwa hidup ibunya mungkin akan berubah selamanya dalam hitungan menit. Lorong itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu-lampu putih menyinari lantai mengilap yang kini tampak asing bagi Sari, seolah ia sedang duduk di tempat yang bukan lagi miliknya. Bangku panjang dari besi menusuk punggungnya, tapi ia tak bergeser. Tangannya masih menggenggam tas kecil itu erat-erat, seperti pegangan terakhir pada hidup yang ia kenal. Setiap beberapa detik, ia menoleh ke arah pintu ruang security, berharap terbuka, lalu berharap lagi agar tetap tertutup. Detak jam di ujung lorong berdenging di kepalanya. Tik, tok, tik, tok. Setiap bunyi seperti menarik napasnya sedikit demi sedikit. Sari menunduk, menatap sepatu karetnya yang sudah kusam. Ingatannya melayang ke hari pertama ia bekerja di gedung itu. Seragam masih baru, senyum masih penuh harap. Kerja yang rajin, Sar, kata almarhum ibunya waktu itu. Yang penting halal. Pintu terbuka. Sari mendongak cepat. Jantungnya berdegup kencang. Bu Sari, silakan masuk, kata Pak Hendra dari ambang pintu. Langkahnya terasa goyah saat berdiri. Kakinya seperti bukan miliknya sendiri. Ia masuk, duduk kembali di kursi yang sama. Ruangan itu kini terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi CCTV yang menyala. Hanya meja, beberapa berkas, dan wajah-wajah yang tampak lebih serius dari sebelumnya. Pak Hendra membuka map coklat di depannya. Kami sudah mempertimbangkan pengakuanmu, katanya pelan. Dan kami mengerti kondisi sulit yang kamu hadapi. Sari menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Tapi, lanjut Pak Hendra, suaranya mengeras sedikit. Apa yang kamu lakukan tetap pelanggaran. Kebohongan, sekecil apapun, bisa merusak kepercayaan. Kata itu jatuh seperti palu. Pelanggaran, kebohongan, kepercayaan. Sari menunduk. Bahunya gemetar. Iya, Pak, jawabnya lirih. Saya salah. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjamu, kata staf administrasi dengan nada formal. Mulai hari ini. Sunyi. Tidak ada suara hujan. Tidak ada dengung kipas. Hanya suara napas Sari yang tertahan di tenggorokan. Baik, katanya akhirnya. Satu kata. Pendek. Hampir tak terdengar. Ia menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh ke meja. Terima kasih, sudah memberi saya kesempatan selama ini. Pak Hendra menghela napas. Kami akan memberikan hak gajimu sampai hari ini. Dan surat pengunduran diri. Sari mengangguk. Tangannya gemetar saat menerima kertas itu. Pulpen terasa berat. Ia menandatangani namanya perlahan. Setiap goresan seperti memotong sesuatu di dalam dadanya. Saat berdiri untuk pergi, kakinya sempat limbung. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menoleh ke belakang. Pak, katanya pelan. Iya. Saya benar-benar menyesal. Tak ada jawaban. Hanya anggukan singkat. Di luar gedung, langit gelap.
Hujan turun deras tanpa aba-aba, membasahi rambut dan seragam Sari yang belum sempat ia ganti. Ia berjalan tanpa payung, membiarkan air hujan menyatu dengan air matanya. Angkot lewat begitu saja, cipratan air mengenai kakinya, tapi ia tak bereaksi. Sesampainya di kontrakan, Bu Rini menatapnya heran. "Loh, Sar, kok cepat pulang?" Sari tersenyum tipis. "Saya sudah tidak kerja lagi, Bu." Bu Rini terdiam. Mulutnya terbuka, lalu menutup lagi. Tak ada kata yang keluar. Di dalam kamar, Sari duduk di lantai, memeluk Dimas yang tertidur. Ia mencium kening anaknya lama sekali. "Maaf, Nak," bisiknya. "Ibu gagal." Kaleng susu itu berdiri di sudut ruangan. Masih setengah. Sari menatapnya dengan mata kosong. Ia tahu, mulai besok, tidak ada lagi gaji. Tidak ada lagi tempat untuk berbohong. Dan di tengah suara hujan yang semakin keras, satu pertanyaan menghantam pikirannya tanpa ampun. Besok pagi, apa yang akan ia berikan untuk diminum anaknya? Malam itu berjalan lambat, seolah sengaja memperpanjang rasa takut yang menggantung di dada Sari. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara dingin dan bau tanah basah yang meresap sampai ke dalam kontrakan. Lampu bohlam kuning menggantung di langit-langit, cahayanya redup dan bergetar setiap kali angin menyelinap lewat celah pintu. Sari duduk di lantai, memeluk lutut, punggungnya bersandar pada dinding. Dimas tertidur di kasur tipis, napasnya teratur, seolah tak tahu apapun tentang dunia yang baru saja runtuh di sekelilingnya. Kaleng susu itu kini benar-benar kosong. Sari membolak-baliknya, berharap ada sisa di dasar. Tak ada. Hanya bunyi logam kosong yang membuat hatinya semakin hampa. Ia meletakkannya kembali di rak, lalu mengusap wajahnya kasar. "Besok gimana ya?" gumamnya. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Langkahnya pelan, ragu. Sesekali ia berhenti di dekat Dimas, mengusap rambut anaknya, lalu menjauh lagi. Pikirannya penuh, berisik, tak mau diam. Setiap rencana yang muncul selalu berakhir buntu. Tak ada lagi gaji. Tak ada lagi kebohongan untuk ditawarkan. Hanya ada malam panjang dan pagi yang menakutkan. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. "Tok, tok, tok." Sari membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu, matanya melebar. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih pelan. "Tok, tok." "Siapa ya?" bisiknya pada diri sendiri. Tangannya meraih gagang pintu dengan ragu. Ia mengintip lewat celah kecil. Di luar, beberapa bayangan berdiri di bawah lampu gang. Ia membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum, Sar." Suara itu familiar. Sari terdiam. Lina berdiri di depan, diikuti Wati dan dua rekan kerja lainnya. Wajah mereka tampak canggung, tapi mata mereka hangat. Di tangan Lina, ada kantong plastik besar. Wati membawa kardus kecil. "Kami ganggu, ya," kata Lina pelan. Sari menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Suaranya bergetar. "Ada apa?" Tanpa banyak bicara, Lina menyerahkan kantong itu. "Ini, buat Dimas." Sari membuka sedikit. Di dalamnya ada beberapa kaleng susu, beras, telur, dan minyak goreng. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. "Kami dengar kamu sudah nggak kerja lagi," kata Wati pelan. Sari menunduk. "Iya, maaf." "Jangan minta maaf," sela rekan yang lain. "Kami kesini bukan buat menghakimi." Lina mengangguk. "Kami ngobrol-ngobrol setelah kamu pulang tadi. Kami sadar, mungkin kami juga kurang peka." Air mata Sari jatuh deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. "Aku salah, aku bohong." "Iya, kamu salah," kata Lina lembut. "Tapi kamu juga ibu." Mereka masuk ke dalam. Ruangan sempit itu terasa penuh, tapi hangat. Sari duduk di lantai, air matanya tak berhenti. Lina membuka salah satu kaleng susu, menyerahkannya pada Sari. "Buat malam ini dulu," katanya. Sari mengangguk berulang-ulang, tak sanggup berkata apa-apa. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, wajah yang dulu hanya ia kenal di tempat kerja, kini terasa seperti keluarga. Tak ada ceramah, tak ada sindiran. Hanya kehadiran yang sunyi tapi berarti. Saat mereka berpamitan, Lina berhenti di depan pintu. "Sar," katanya pelan. "Iya. Ini bukan karena kasihan."
Sari mengangkat wajahnya. Ini karena kami peduli. Pintu tertutup. Sari berdiri lama di sana, memeluk kantong itu erat-erat. Air matanya jatuh lagi, kali ini lebih hangat. Di belakangnya, Dimas bergerak kecil, mengeluarkan suara lirih. Sari menoleh cepat, menggendong anaknya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sendirian. Namun di tengah rasa syukur itu, satu pertanyaan pelan muncul di hatinya, seperti bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Setelah bantuan ini habis, apakah ia benar-benar akan mampu berdiri sendiri? Pagi datang pelan, tanpa suara hujan, tanpa hiruk-pikuk yang biasanya mengiringi langkah Sari menuju kerja. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kecil kontrakan, memantul di dinding kusam yang kini terlihat sedikit lebih hangat. Sari duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, menatap Dimas yang sedang minum susu dengan lahap. Bunyi tegukan kecil itu terdengar begitu jelas, seolah mengisi ruang kosong di hatinya. Pelan-pelan, "Nak," katanya lembut. Dimas menatapnya, tersenyum kecil dengan bibir masih menempel di botol. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Sari terasa penuh. Ia mengusap pipi anaknya, merasakan hangat kulit yang kini tak lagi sedingin beberapa hari lalu. Setelah Dimas tertidur kembali, Sari membereskan kontrakan. Gerakannya pelan, teratur, seperti sedang menata pikirannya sendiri. Kantong plastik berisi bantuan diletakkan rapi di sudut ruangan. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Ini bukan akhir," gumamnya, lebih seperti janji daripada harapan kosong. Siang itu, Sari keluar rumah. Ia mengenakan baju sederhana, rambutnya diikat rapi. Gang sempit terasa berbeda ketika ia melaluinya tanpa seragam kerja. Beberapa tetangga menyapa. "Mau kemana, Sar?" "Cari kerja, Bu," jawabnya sambil tersenyum kecil. Ia berjalan dari satu warung ke warung lain, dari kios ke kios kecil. Bertanya, menunggu, ditolak. Ada yang hanya menggeleng, ada yang berkata akan menghubungi. Setiap penolakan terasa menyesakkan, tapi Sari tak berhenti. Wajahnya lelah, tapi langkahnya tetap maju. Sore hari, ia duduk di bangku taman kecil dekat pasar. Angin berembus pelan, membawa suara pedagang dan anak-anak bermain. Sari menatap tangannya sendiri. Tangan yang kasar karena kerja. Tangan yang pernah berbohong. Tangan yang juga menggendong dan memberi makan anaknya. Ia mengepalkannya perlahan, lalu melepaskannya. "Aku harus jujur," katanya pada diri sendiri. "Apapun risikonya." Malam tiba. Di kontrakan, Sari duduk di samping Dimas yang sudah tertidur. Ia membuka buku catatan kecil, menuliskan rencana sederhana. Jual gorengan, cuci baju, apa saja. Tulisan tangannya sedikit bergetar, tapi jelas. Setiap huruf seperti langkah kecil menuju hari esok. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit, lalu tersenyum tipis. Hidupnya belum berubah drastis. Masalah belum selesai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi sendirian. Dan ia tidak lagi bersembunyi. Sari mematikan lampu, berbaring di samping Dimas. Ia menarik selimut tipis, memeluk anaknya erat. Napas mereka perlahan menyatu dalam keheningan malam. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan, lembut dan menenangkan. Di dalam hati Sari, masih ada rasa takut. Tapi kini, di sela rasa takut itu, tumbuh keyakinan kecil. Bahwa kejujuran mungkin menyakitkan, bahwa hidup